Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polemik royalti musik belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan royalti, mulai dari pemungutan hingga distribusi kepada para pencipta karya, dinilai menjadi biang kerok kisruh yang tak berkesudahan. Lantas, adakah jalan tengah agar persoalan royalti tak menggerus usaha dan hak pencipta lagu tetap terlindungi? Polemik royalti musik terus mengusik. Ada tanya tertinggal di balik aturan royalti yang digawangi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Aturan ini tak hanya menjadi momok baru bagi para pemilik usaha komersil di ruang publik seperti pengelola mal, hotel, restoran, dan kafe, lantaran pemutaran lagu bisa berbuntut pidana. Tapi juga berpotensi merugikan seniman kala ruang tampil musisi menjadi berkurang. Apalagi tata kelola royalti selama ini dinilai amburadul, menyimpan banyak persoalan. Memang royalti ini selalu menjadi ya istilahnya kisruh begitu ya. Sampai dengan saat ini pun menjadi perdebatan terus-menerus yang tiada henti begitu. Jadi menurut kami berarti ini ada sesuatu yang memang belum sempurna begitu. Tetapi kembali lagi ke pusat perbelanjaan secara prinsip mendukung royalti begitu ya, karena kami menghormati hak cipta daripada seseorang begitu. Nah, tetapi memang telah terjadi kisruh dari kedua sisi, baik cara memungutnya dengan kasus-kasus ada pengaduan pidana dan sebagainya itu kan kepada para pelaku usaha, demikian juga dengan para musisi, para artis gitu kan, para pencipta. Ini kisruh juga begitu kan, berdebat juga. Berarti kan di kedua sisi ini ada sesuatu yang masih belum sempurna begitu. Lantas adakah jalan tengah agar persoalan royalti tak menggerus usaha dan hak pencipta lagu tetap terlindungi? Saya kira ikut aturan yang ada ya. Tapi saya katakan tadi kita bertahap. Jangan juga kita kemudian seperti mengganggu dunia usaha, apalagi yang sifatnya mikro ya. Kalau saya sih pikir ada aturan untuk itu. Kan mereka sedang tumbuh dan nggak boleh nggak boleh diganggu dulu dengan masalah-masalah begini. Takutnya kegairahan untuk berusaha ini jadi terhambat. Undang-Undang Hak Cipta 2014 sudah dirilis. Itu norma hukum itu tidak bisa dirubah-rubah dengan seenaknya saja gitu. Jadi ya ketika ada pencipta lagu yang bilang silakan pakai lagu saya gratiskan. Undang-undang itu, norma-norma itu yang harusnya berlaku pasti, memiliki kepastian yang tinggi. Jadi sumir. Kisruh pemungutan royalti musik yang berujung sanksi denda sebesar 2,2 miliar rupiah bagi pengusaha restoran di Bali menguak persoalan klasik bila ada informasi terputus dari aturan main memutar lagu di ruang komersil. Aturan mengenai royalti musik sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam aturan itu, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ditunjuk sebagai lembaga bantu pemerintah non-APBN untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Ketentuan mengenai tarif royalti musik dan lagu diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2016. Tarif royalti untuk bidang usaha jasa dan kuliner ditentukan tiap kursi per tahun. Restoran atau kafe yang memutar lagu atau musik wajib membayar royalti sebesar Rp120.000 per kursi per tahun. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur besaran tarif, tapi pelaksanaannya dinilai belum transparan, sehingga seringkali berujung gaduh.
komplain dari kita kan kliennya LMKN ya. Saya kan bergabung dengan LMK, dalam hal ini juga LMKN, WAMI, ingin adanya sebuah transparansi termasuk bagaimana cara mereka mengkolek dan bagaimana cara mereka mendistribusi. Dan ini sebenarnya udah lama. Jadi masalahnya itu kalau saya lihat karena tidak adanya sistem tracking yang mumpuni, yang bisa memberikan laporan real time di mana, kapan, siapa, ya itu nggak punya. Jadi makanya ini yang akhir-akhir ini udah itunya nggak punya, karena tidak memiliki sistem tersebutlah makanya pelanggaran etika bisnisnya besar. Sekarang isunya lagi menggelinding ya, semua orang berbicara, semua orang marah-marah di sosial medianya. Kita mau naik kelas. Jadi kita mau naik kelas menjadi industri musik buat para pencipta lagu akan lebih baik lagi. Karena sekarang kita lihat, kenapa kita berjuang, kenapa kita ada di aksi, kenapa kita membentuk aksi bersama-sama dengan kawan-kawan pencipta lagu, karena memang ada disparitas, kesenjangan yang luar biasa. Para pencipta lagu ini satu-satunya orang yang tidak menikmati hasil dalam sebuah konser pertunjukan. Artisnya dibayar, sound engineer dibayar, lighting dibayar, tukang make up dibayar, tukang audio rambut visual dibayar, orang bikin kopi aja dibayar. Tapi pencipta lagu dilupakan. Berbagai pihak pada hakikatnya sepakat bahwa penghargaan terhadap karya seni melalui royalti penting untuk diterapkan. Tapi, tanpa sistem yang transparan, tarif yang wajar, dan mekanisme yang melibatkan semua pemangku kepentingan, maka persoalan royalti ini akan terus menjadi polemik tak berkesudahan. Kami juga akan mengundang LMKN ya, untuk kemudian mendudukkan perkara ini, sejauh apa proses yang terjadi. Kenapa? Dari awal kami memang Komisi 13 khususnya tidak mau intervensi terlalu dalam karena ini sedang bergulir di Komisi 10. Nah, tapi karena ini sudah berkaitan dengan mitra kami Kementerian Hukum gitu, dan kita juga melihat bagaimana beberapa kali Pak Menteri sudah melakukan statement mengundang beberapa pihak gitu. Nah, kami juga akan mengundang LMKM nantinya untuk memberikan ketegasan, karena prinsip kita berdemokrasi itu kan ada lembaga yang akuntabel dalam menjalankan fungsi-fungsi publik, dan juga transparansi menjadi spirit dari proses kita berdemokrasi. Kekisruhan yang terjadi hari ini akibat dari edukasi dan sosialisasi yang tidak merata di seluruh Indonesia. Apa yang dipikirkan oleh pencipta, pengguna lagu di Jakarta tidak sama dengan yang dipikirkan oleh teman-teman di Aceh, Papua, dan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi sekali lagi, perbedaan dalam memahami klausul dalam Undang-Undang Hak Cipta karena edukasi yang tidak merata di seluruh Indonesia. Kewajiban membayar royalti bagi pengelola usaha komersil yang memutar lagu atau musik memang sudah semestinya dilakukan. Tapi pendekatannya harus saling menguntungkan agar bisnis terjaga, pencipta lagu haknya terlindungi, dan ekosistem musik terus hidup.